dibuatnya atau dimerdekakannya Indonesia, kita berjuang merdeka itu adalah pertama untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Nah, 2 dari 4 ini saya pikir relevan ya dengan tema kita pada malam hari ini ketika bicara tentang ekonomi Islam, khususnya tentang perbankan syariah. Ketika bicara tentang melindungi segenap tumpah darah, ya tentu maknanya adalah utuh dan komprehensif. Bahwa Indonesia ini kita hadirkan menjadi suatu nation state gitu adalah agar rakyat Indonesia ini bisa terlindungi dari segala macam eksploitasi, ya, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, bagian dari eksploitasi yang sering terjadi itu adalah dalam aspek ekonomi. Nah, karena itu hal-hal dan ikhtiar-ikhtiar untuk menghilangkan eksploitasi itu atau menghadirkan ekonomi yang lebih berkeadilan, lebih menghadirkan kemerataan untuk semua, kemudian kesetaraan dan universalitas ya, sebagaimana yang ada di perbankan syariah atau di ekonomi syariah secara umum, itu termasuk dari bagian untuk mewujudkan ya, tujuan ber-Indonesia. Jadi saya ingin letakkan pembicaraan kita ini adalah bagian dari implementasi tujuan kita bernegara. Demikian juga kalau bicara tentang mewujudkan kesejahteraan umum. Ini juga ekonomi Islam atau perbankan syariah itu juga adalah instrumen strategis yang bisa digunakan oleh bangsa kita, oleh kita semua, untuk bisa menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata, lebih setara, dan lebih inklusif. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin kita semua bersyukur ya, bahwa kita hidup di Indonesia, negara bangsa yang memberi ruang yang sangat luas ya, kepada kita untuk mengobjektifikasi nilai-nilai Islam menjadi hukum positif. Jadi kalau ketika dia masih menjadi khazanah umat Islam, ya tentu itu masih eksklusif. Tapi ketika dia sudah dihadirkan di ruang publik, diobjektifikasi dalam bentuk undang-undang dan perangkat perundangan yang ada di Republik ini, maka dia sudah menjadi khazanah bangsa. Ya, maka dia menjadi inklusif. Nah, kita bersyukur ya bahwa secara regulasi Indonesia itu adalah negara yang sangat ramah ya, di dalam hal mengobjektifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip berekonomi Islam menjadi hukum positif. Maka ada Undang-Undang Perbankan Syariah ya, sebagai milestone pertama tahun 2008 kalau tidak salah ya. Lalu ada undang-undang tentang obligasi syariah, asuransi, dan ya termasuk keseluruhan ya, termasuk undang-undang jaminan produk halal dan seluruh ekosistem ya, perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ini menurut saya satu kesyukuran ya, karena itu juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa setahu saya tidak banyak negara Islam, bahkan di Arab sana, yang punya perangkat regulasi selengkap di Indonesia, yang terinspirasi dan diambil dari nilai-nilai Islam. Jadi, kalau bicara tentang eksperimen keindonesiaan, sesungguhnya kita sudah berhasil sebagai satu bangsa untuk menggali khazanah, ya. Kan khazanah kita itu kaya sekali. Nah, ketika umat Islam menggali dari khazanah Islam, lalu dihadirkan di ruang publik, dan semua mendapatkan kemanfaatannya, maka di situ berarti kita berhasil sebagai satu bangsa. Ini menurut saya satu hal yang harus kita apresiasi untuk kita semua, ya, dan menjadi penyemangat untuk kita lebih bergerak lebih baik lagi ke depan.